Kembali ke masa lalu, ia mengubur jasad kakaknya yang dibuang begitu saja di pinggir jembatan. Ia teringat semua kenangan bersama kakaknya waktu dulu. Ia ingat saat ia dihukum oleh ibunya karena berkata lancang dengan kakaknya yang dianggap tidak sopan oleh ibunya. Ia dihukum dengan menyelesaikan anyaman di saat ayahnya akan jalan-jalan. Sebetulnya Enbo kecil begitu suka dunia luar. Di rumah tentu membuatnya sangat suntuk dan bosan. Ia ingin ikut dengan ayahnya hari itu, tapi itu tidak bisa. Lalu saking nakalnya ia menyelinap keluar untuk jalan-jalan sendiri. Seorang yang tidak dikenal tiba-tiba menabraknya. Seperti kebingungan, nampaknya barangnya jatuh saat bertabrakan. Enbo kecil memberikan barang itu yang ada di depannya. Apa mungkin barang yang ia pegang orang yang itu cari? Lalu ada seseorang yang mengejar pria yang menabrak Enbo kecil, dan itu adalah Liu Kung kecil. Tapi mereka berhasil ditangkap oleh Liu Kung dan menuduh Enbo adalah kawanan dari orang yang membawa barang itu. Ia adalah budak yang terpaksa melakukan pencurian untuk membelikan obat ayahnya yang sedang sakit. Karena hal itu, Enbo memberikan uangnya untuk anak itu membeli obat. Tapi dengan syarat ia harus meminta maaf dan mengembalikan barang yang ia curi, karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Meskipun barang Liu Kung kecil telah kembali, tapi Enbo kecil masih saja dituduh sebagai komplotan pencuri itu. Ia membawanya ke orang yang bisa membuktikan identitasnya. Mereka pergi ke tempat di mana ayahnya Enbo kecil mengajar. Tapi Liu Kung kecil tak percaya begitu saja bahwa ayahnya adalah seorang pengajar universitas. Kemudian datanglah seorang nenek yang ingin dibantu. Apa yang nenek itu bawa dan membacakan surat dari anaknya. Itu membuat Liu Kung kecil semakin kagum dengan Enbo kecil. Ia membantu nenek itu dan juga kejadian tadi membantu budak yang sedang membutuhkan. Tiba-tiba saja orang yang di tempat ayahnya Enbo kecil diserang oleh kawanan prajurit karena dianggap telah mengajarkan ilmu-ilmu yang menentang. Tapi beruntung, Liu Kung dan Enbo kecil berhasil melarikan diri. Kembali ke masa sekarang. Karena sudah banyak orang yang ada kaitannya dengan penyerangan itu, Enbo dan Wal khawatir dengan Tuan Wang. Karena ini ada sangkut pautnya dengan perdagangan senjata. Mereka benar, Tuan Wang sudah terbunuh saat mereka datang. Orang yang tak dikenal dan menggunakan masker pun datang ke agensi itu. Wal mencoba mengalihkan perhatiannya, tapi Enbo membuat suara dan beralih mengejarnya. Ia mengarahkan sebuah dart yang tampaknya berisikan racun. Untung saja Li Jaiwa datang menyelamatkannya. Tak berselang lama, ia pingsan karena reaksi dari racun itu. Li Jaiwa merawatnya dan memanggil tabib. Ia sangat terkagum dengan kecantikan Enbo. Ia sangat berterima kasih telah merawat dan juga memberikannya makan. Tapi Leja itu langsung memintanya untuk membalas budinya. Sambil bercanda, tapi Enbo menyetujuinya. Mereka berkeliling ke pasar. Enbo tiba-tiba teringat akan sesuatu dan berpamitan dengan Lejai untuk pergi ke suatu tempat yang bahkan Lejai tak tahu ia kemana. Tempat yang ia tuju ialah agensi di mana ia bekerja. Kemudian ada seseorang yang datang. Ia adalah Lei Kyung. Lei Kyung meminta untuk menyelidiki siapa yang melakukan pemberontakan yang membuat Enki terbunuh.
Ia menceritakan secara detail orang-orang yang melakukan penembakan. Ia ingin tahu siapa pelakunya. Le Kyung mengenali suara itu, tapi itu tidak mungkin, bilangnya. Enbo kemudian memberitahu pada Paman Bai Jeong, raja sedang mencari pelakunya. Paman itu juga memberikan sebuah petisi yang ditandatangani oleh raja yang berisikan dengan pemecatan ayahnya yang dari kementerian. Kemudian Enbo terus bergerak dengan melibatkan mitra kerjanya yang di sekitar tempat jembatan yang diduga sebagai tempatnya. Tapi sampai sekarang tetap nihil, belum ada yang mengetahuinya. Pemberitaan dan saksi palsu juga dibuat-buat oleh orang yang diam-diam menentang raja dan berusaha menjatuhkan ayah Enbo. Karena itu termasuk dengan pengkhianatan yang membuat Kang Yisho, ayah Enbo, akan dieksekusi dalam waktu dekat. Paman Bai Jiangyong adalah sahabat dekat dari ayah Enbo dan sangat kaget sekali mendengar dari menteri lain bahwa Kang Yisho akan segera dieksekusi dalam waktu dekat. Ia dipanggil oleh Raja Le Kyung untuk meminta konfirmasi apa betul buku pencerahan yang dikatakan oleh pelayan kemarin adalah buku Kang Yisho. Meskipun itu benar ditulis oleh Kang Yisho dan itu termasuk pengkhianatan berat dan hukumannya ialah eksekusi, tapi raja tak akan membiarkan itu terjadi. Dia ingin membiarkan Kang Yisho hidup dan membuatnya kabur dari penjara. Raja meminta Paman Bai Yong untuk membantunya. Namun itu tak berjalan mulus. Mereka berhasil ditangkap oleh orang-orang dari menteri yang lain. Raja terkejut bahwa mereka gagal melarikan diri. Para menteri kemudian melakukan interogasi waktu itu, juga tepat di malam hari. Untung saja raja dengan cepat datang sehingga mereka tidak dapat menyiksanya. Dan raja juga memberitahu bahwa itu adalah rencananya agar bisa membuat Kang Yisho kabur dari penjara. Lanjut ke part 3 guys. Terima kasih sudah mendengar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.